Halo, halo, halo. Selamat siang di weekend tanggal berapa nih? 18, 19 September ini. Balik lagi sama kita bertiga dengan gua Kres, dengan Wei dan dengan Azu. Kita mau bahas IPL pekan keberapa nih? 5 ya? Dan liga-liga lainnya ya. Dan liga-liga ya pekan kelima. Oke deh. Kita mulai Apa aja aja kali ya pertandingan? langsung ya. Pertandingan IPL pekan ini itu ada Burnley Arsenal, Liverpool Crystal Palace, City Southampton, terus apa nih West Ham MU sama Tottenham Chelsea. Mungkin kita bahas yang klub-klub besarnya nih ya. Burnley Arsenal dulu nih. Gimana Zu? Burnley Arsenal Zu? Ya Burnley peringkat berapa ya? Masih papan bawah juga ya kalau nggak salah kan. 18. Arsenal kemarin menang ya lawan Norwich, susah payah juga. Tapi udah ada mainnya Ben White sama Gabriel bisa clean sheet tuh. Kemarin kipernya Ramsdale juga ya. Iya Leno sih. bisa Leno terancam diganti nih. ya. Tapi ya masih 1-0 sih. Kemarin kan menangnya lawan Norwich juga. Ya, nah ini kebetulan nih pas Arsenal dapat papan bawah, Burnley juga baru seri sekali. Ya harusnya sih, tapi Burnley kita tahu tipikalnya bola-bola atas, long ball, main klasik ya, kick and rush zaman dulu lah itu, ngandelin Chris Wood, Ashley Westwood tuh, yang crossing dari jauh. Harusnya sih masih bisa lah Arsenal tipis, tapi kalau pertandingan terakhir Arsenal nggak lolos Eropa ya, jadi nggak main juga kemarin ya Nggak main juga. di tengah minggu ya. Kita lihat cuma Saka doang. Saka kartu merah 2 pertandingan ya berarti ya. Oh karena langsung direct ya kemarin itu ya. El Neni sama Holding ya. Iya. Harusnya sih udah nggak ada yang concern sih di injurinya. Back tengahnya udah ada Tierney. Kemarin Tomiyasu juga debut kan di back kanan ya. Oh nggak salah. Harusnya udah bisa Ya full harusnya team sih nih ya. ya udah bisa full team, ada Odegaard, Saka, Smith Rowe sih, Aubameyang sih harusnya sih Menang ya. udah mengarah yang lebih baik lah. Ini ajang pembuktian Arteta lagi nih ya. Mumpung lawannya Mumpung tim-tim bawah nih. kalau lawan tim bawah deket-deketan biasa mereka istilahnya ngomongnya itu nggak 3 poin, 6 poin, karena kalau bisa ngalahin kan ngalahin pesaingnya ketinggalan jadi 6 poin. Oh iya, betul betul. Tapi main di Turf Moor sih kandang Burnley harusnya masih bisa lah menang tipis lah. Coba kita lihat head to head-nya. Wah, 3 Golnya dikit pertandingan ya. terakhir Arsenal nggak pernah menang nih justru nih lawan Burnley ini. Bahkan dari 5 pertandingan terakhir ini Arsenal cuma menang sekali loh. Sekali, Enggak deh, 2 2 kali kali nih, dong 2 itu. kali. Iya, 2 kali. Tapi golnya 3 pertandingan terakhir kita lihat cuman 0-0, 0-1, 1-1. Iya sih. Arsenal Tapi masih harusnya kesulitan kayaknya di depan. Ya bisa 1-0 lah kayaknya sih. Feeling gue sih harusnya sih Burnley Arsenal sih menang lah ya. iya, Burnley ya kalau Burnley itu tipikalnya bola mati sih pasti. Paling Arsenal agak asal nggak concern di bola matinya, mereka fokus aja nggak lengah sih harusnya bisa lah. Oke deh. Next kali ya. Kita bahas singkat aja nih yang Burnley Arsenal. Terus ada Liverpool Palace nih. Gimana weh Liverpool Crystal Palace weh? Kemarin kan waktu lawan Milan Liverpool ada rotasi beberapa pemain ya. Ya, gue juga Origi. kurang tahu ya apa tujuannya Jurgen Klopp melakukan rotasi lawannya Milan. Apakah terlalu pede dengan menurunkan Divock Origi dan siapa penggantinya Van Dijk kemarin? Joel Matip ya? Gomez. Joe Gomez. Gomez. Jadi ya itu nggak tahu kenapa dirotasi seperti itu. Tapi
kalau melawan Palace sih ya Liverpool masih di atas kelas ya. Karena musim ini bisa dibilang dari 4 pertandingan awal Liverpool udah ketemu lagi nih performa 2 musim lalu ya. Jadi di mana 2-3 musim lalunya tuh udah dapat lagi mereka. Asal kembali lagi kalau pemainnya cederanya nggak banyak, mereka bisa punya peluang untuk bisa juara. Nah, tetapi kedalaman squad-nya kan nggak terlalu dalam. Begitu kita lihat di sini kan, Harvey Elliott. Memang Harvey Elliott bukan pemain inti. Cedera panjang kayaknya. Dia salah satu pemain rotasi. Roberto Firmino angin-anginan. Tapi Masih ada dia Diogo Jota. selalu starter loh, musim ini. Dari 4 pertandingan terakhir dia, ya musim ini. Iya, musim ini karena nggak ada pilihan. Kembali lagi kan Liverpool nggak beli siapa-siapa gitu kan. Nggak ada gantinya Wijnaldum nggak ada gantinya. Jadi ya akhirnya kan mempromosikan, memberikan kesempatan menit bermain lebih banyak kepada pemain-pemain yang memang kemarin itu nggak jarang tampil gitu. Nah, oleh karenanya kembali lagi nih, kedalaman skuadnya kan nggak dalam. Jadi ya selama Liverpool itu nggak cedera, terutama pemain-pemain kuncinya nggak cedera, ya pasti bisa jangka panjangnya konsistensinya kayaknya bisa terjaga. Ditambah lagi Trent Alexander-Arnold kan udah mulai on fire lagi ya. Kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir juga udah memberikan beberapa assist kepada Salah, dan juga dari tengah pun juga kemarin kita lihat Henderson juga mulai bagus lagi, ngasih gol. Kemarin golin tuh. Iya. Gol Gerrard katanya. Gol Gerrard ya benar. Tapi si Crystal Palace kemarin terakhir menang lawan 3-0 kan ya? 3-0 loh. Iya, ditambah kartu merah ya. Kartu merah, terus Tangga. Edward. Ya itu kan yang golin pemain pengganti itu kayaknya bakal inti itu Edward tuh. Iya. Edward. Ya masih dengan Van Dijk main sih harusnya Liverpool bisa clean sheet ya melawan Palace besok. Jadi apalagi mainnya di Anfield. Anfield lagi ya. Ya cenderung akan lebih besar peluangnya 60-40 ke Liverpool lah, gitu. Oke deh. Mudah-mudahan Liverpool menang lagi lah supaya. Gue mau nambahin dikit. Gimana, Conor Gallagher tuh lagi bagus tuh. Kalau di Palace tuh kalau kita lihat dia udah nyetak 2 gol sama beberapa assist gitu. Kalau nggak salah ada pemain tengahnya Palace tuh. Conor Gallagher yang rambutnya agak bule-bule panjang gitu. Jadi kalau mau hati-hati tuh dia tuh. Yang paling bagus sih dia tuh kalau lihat kemarin waktu lawan Spurs. Sama lawan West Ham dia nyetak 2. Iya, yang pemain tengah itu ya. Oke deh, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. City Soton, gimana nih Zu? Empty head. Iya. Guardiola ngomong nggak ada fansnya nih. Nggak ada fansnya nih. Etihad gimana nih? Coba kita boleh ke Etihad. Kita yang nonton, nggak apa-apa deh. Bantuin Pep. Cuma ya itu ya, kasihan juga ya, miris ya ngelihat City mainnya bagus, golinnya banyak. Mainnya bagus. 6 gol, 5 gol, sering berapa kali kayak gitu, tapi nggak ngerti sih apa kesedot Ronaldo, jadi pada masih ke tim Manchester tetangga. Itu kita lihat nyetak 11, baru kebobolan 1. Kalau di UCL malah kemarin 6-3 kan itu. Iya, Leipzig ya. Ya kita lihat Grealish sudah mulai itu ya, mulai berperan kelihatan banget ya. Jadinya meskipun tipikalnya bukan winger, jadi agak masuk inside ke tengah-tengah gitu. Iya, inside forward, bukannya ngasih crossing. Jadi agak aneh ya. Jadi kalau musim lalu kita lihat Sterling, waktu masih ada Sane, Mahrez juga ke inverted gitu sih, modelnya ke dalam. Cuma ya si Pep jadi banyak kombinasi ya. Kalau kita lihat depannya kemarin Mahrez di kiri, ya kalau nggak salah Grealish di kanan, Ferran masih di tengah. Jadi udah mulai rotasi lagi tuh kemarin UCL juga tuh dia. De Bruyne juga udah main kemarin, kemungkinan sih City kita ingat sendiri yang musim lalu di awal-awal keteteran, terus kalau udah ngegas langsung pimpinan klasemen kan itu
apalagi sekarang udah ada De Bruyne, kemungkinan Rodri, De Bruyne gundongan kali ya tengahnya ya. Masih Terus ada Bernardo Southampton Silva. juga udah nggak pernah menang nih ya Iya, di dia 4 pertandingan. tiga kali seri doang kalau nggak salah gitu. Nah, Southampton kita tahu sendiri kehilangan dua back tengahnya kan, Bednarek sama Vestergaard, dua-duanya pindah. Musim ini ya belum, terus Danny Ings juga di depannya pindah ke Aston Villa, jadi masih agak keteteran tuh. Nah iya kemarin itu juga si Foden juga udah main kemarin waktu lawan Leipzig. Asis ya. Jadi Oh. bisa dibilang, nah ini malah ya sekarang malah yang cedera kayaknya Laporte sama Stones ya. Mungkin Ake nih nanti yang main kayak waktu di CL kemarin sih, atau Ya, Fernandinho kali bisa main di mundur sih. Tapi yang menarik sih kita lihat Grealish nih. Kalau Grealish main, kemungkinan Sterling di bench. Nah itu sih. Sterling juga udah mulai ada gosip-gosip tuh katanya mau di Januari mau pindah nih kalau misalnya sampai nggak inti-inti terus. Jadi menarik sih kalau kita lihat si Pep gimana bisa ngatur kelebihan pemain kali ya. Kalau kita bilang kita tahu City berapa musim kayak punya 2 tim kan, makanya istilahnya di yang segala. katanya tim B-nya aja bisa Nah itu jadi bisa ngalahin tim-tim IPL ya. iya, makanya kayak kita lihat De Bruyne nggak main berapa pertandingan ya kayak nggak berasa aja, masih tetap bisa ngalahin Arsenal 5-0. Ya cuman waktu lawan Spurs saja itu kecolongan kalau dibilang sih. Iya Ini sih betul. masih kayaknya City bakal kontender lagi lah. Ini lawannya Soton, main di Etihad juga. Kemungkinan sih masih unggul Pep jauh lah, 60-40 lah ini sih. Kalau kata Oracle, biasa kan suka ada tuh sekarang musim ini ada Win rate. Oracle Win start, nah probability. win rate-nya kayak gitu. Iya. Ayo win Kalau udah probability. menit berapa, kalau udah golin udah jadi 99% ya. Pakai AI dia. Iya, Iya. Oracle Cloud itu. Tapi sejauh ini City nggak kelihatan butuh striker ya. Golnya itu selalu banyak ya. Ya itu dia Iya, kalau sistem makanya. Gimana ada pandangan gawe? Ya itu Pep itu nggak bikin sistem yang mau siapapun yang main, ya sistemnya pakemnya seperti itu. Jadi tidak tergantung pada 1-2 pemain aja. Makanya kita nggak pernah ngelihat City itu punya top skor kan. Mereka selalu rata iya. gitu. Di statistik juga rata. Ya kemarin aja bisa dibilang kan dari belakang sampai depan ya. Musim lalu John Stones juga lumayan subur, terus di tengah juga Gundogan yang kita nggak sangka-sangka bisa jadi top skor, terus pada saat depannya nggak produktif gitu. Nah ya mungkin hari ini juga bisa hujan gol lagi, gitu. Nggak menutup kemungkinan, apalagi Phil Foden udah main kan di situ. Ya cuman dengan absennya John Stones dan Laporte, Nathan Ake memang bukan ini sih belum jadi yang paling solid ya. Duet sama Diaz terlihat kemarin kebobolan 3 gol lawan Leipzig. Terlepas dia ngegol, tapi untuk sekelas City itu kebobolan 3 gol itu menjadi sebuah ini ya perhatian. Tapi ini yang cetak gol aja 6 orang yang berbeda ya katanya City ya. Iya, itu dia. Betul. Kan Cancelo aja ngegol jarak jauh kan kemarin dia. Jarak jauh. Makanya sumbernya juga banyak, makanya dia mau dari main tendangan jarak jauh, main Ake dari bola mati, dari corner kan juga. Grealish juga bisa golin kan, bisa gocek-gocek kemarin tuh, bagus juga tuh golnya tuh. Kalau kita lihat. Jadi nggak heran terus kira-kira di musim ini siapa nih yang bisa ngalahin City nih? Ya yang inilah di belakang gua ini. Yang kemarin ngalahin di UCL siapa? Iya. Tapi itu menariknya sih, mungkin di UCL, nah catatan si Pep bisa ganti 5 orang nih. Kalau di IPL nggak tahu, aneh sendiri masih tetap 3 orang ya. Jadi mungkin pinter-pinternya Pep rotasi dah nih. Pep kayaknya bakal udah mulai rotasi
main rotasi lagi sih, feeling gue sih. Ya. Oke deh ya. Next nih. Pertandingan yang menarik untuk dibahas nih. MU nih, weh, kemarin bisa kalah dari anak muda, gimana nih? Anak muda. Ya itulah bedanya manajer yang sekelas Pep dan manajer Gardino. yang ini ya. Ya kembali lagi United itu bermain dengan ya Ole itu mengandalkan skill individu lah ketimbang Kayaknya gara-gara 10 pemain jadi nggak gincer menang ya seolah-olah ya. Iya, tapi dari awal memang bisa dibilang kita bahas dikit kali ya, juga. Kan kita belum bahas ini juga nih, yang Boys MU. Soalnya pertandingan UCL paling menarik sih nih. Ditampilin aja kalau ada nggak itunya. Ada dong, pasti dong. Nah, iya. Coba bentar ya. Kalian kita bahas nih. Ya jadi pada prinsipnya United itu seperti biasa ya. Ole itu dia hanya punya satu sistem, yaitu 4-2-3-1 dengan bermain dengan playmaker gitu. Pada saat sistem tersebut nggak jalan, itu nggak ada sebuah perubahan, bukan perubahan formasi ya, tetapi perubahan cara bermain. Itu yang jarang kita lihat, apa namanya, pada saat ada ketinggalan gitu misalkan. Gitu. Jadi ditambah lagi dengan kartu merah, ya terlihat banget pada saat itu babak kedua mulai memainkan, kan kartu merah kan terjadi di akhir babak pertama kan, terus dan nggak ada shot berarti. Menit 35 weh. Ya, dan nggak ada shot berarti. Bahkan menit 35, 37 langsung diganti nih Sancho nih. Iya. Karena nggak ada bek kanan itu kan. Karena nggak ada bek kanan, jadi dia mengcover dengan Diogo Dalot yang bisa memiliki speed untuk naik turun gitu. Memang Dalot itu bertahannya bukan yang terbaik gitu. Tapi pada saat dia mengganti Sancho, artinya kan kekurangan kecepatan di depan. Nah, dia sudah mengganti satu pemain dan masuk babak kedua memasukkan lagi Rafael Varane menggantikan Donny van de Beek gitu. Donny van de Beek. Gue nggak bilang juga Donny van de Beek juga harus dipasang ya. Ya, yang kemarin dia eksperimen aja memasang Donny van de Beek sebagai box to box bersama dengan Fred sebagai pivotnya. Iya. Tapi pada saat dia mengganti itu dia memasukkan Rafael Varane itu bermain dengan 5 back. Jadi dengan harapan bisa bermain counter. Tetapi pelaksanaannya nggak begitu. United itu terlalu memberikan ruang, terlalu ngelepas, memberikan kesempatan kepada young boys untuk memegang bola, ya, menguasai lapangan. Padahal young boys itu ya serangannya juga nggak bagus-bagus amat, dan young boys itu nggak main parkir bus dia. Nah, itu nggak dimanfaatkan oleh United gitu. Terkesan ngelepas bola, lalu ditambah lagi dengan manajemen pergantian pemain Ole yang suka ajaib ya. Gue juga kadang-kadang suka nggak ngerti sebagai super sub, tapi implementasi sebagai manajer itu seringkali kurang gimana ya, gemes gitu kadang-kadang pada saat kenapa dia memasukkan pemain-pemain yang memiliki potensi untuk menyerang itu diganti semua. Ronaldo diganti, Bruno Fernandes diganti dengan Matic. Artinya suplai bola ke depan nggak ada. Jadi benar-benar udah main satu-satu, ya bertahan gitu. Jadi padahal menurut gue, United itu punya pemain yang jauh kapasitasnya di atas young boys. Bukan berarti main 10. Apalagi ini kan pertandingan selanjutnya bakal lebih berat dari young boys kan, lah satu grupnya ini paling. Iya, betul. Tim paling lemah kecilnya kan di young boys. Nah, iya. Jadi bukan berarti bermain 10 orang itu harus pasrah diserang gitu, tiba-tiba main parkir bus, nggak gitu. Kalau lu lawannya Liverpool kayak kemarin Chelsea, ya boleh lah ya. Mungkin ini lawannya Young Boys gitu. Ya, jadi nggak bisa disamain kelasnya gitu. Nah itu yang pergantian manajemen pergantian pemain yang memang yang sering jadi pertanyaan. Ya, dari Ole ya. Nah, itu dia makanya kenapa Ole ini tuh masih beda levelnya dengan Pep, dengan Klopp, karena
manajemen pergantian pemainnya itu dan bagaimana dia merespon terhadap situasi permainan itu kan seringkali mengalami ini gitu. Mungkin salah pengambilan keputusan ya, misalkan ya. Bermain melawan tim yang low block, yang pada saat deadlock udah nggak ada kreativitas, mengandalkan skill individu aja, dribbling misalkan gitu. Pada saat ketinggalan juga sama, kita pernah lihat urgensi pemain itu dalam nyerang juga nggak ada. Dan ini ketiga kalinya ya, seingat gue selama di bawah Ole ini, begitu United kehilangan satu pemain, drop lawan, bukan UCL doang ya, di Premier League juga, lawan PSG, Fred kartu merah. Waktu itu posisinya masih 1-0 menang ya, akhirnya 2-1 kan kalah di Old Trafford. Lalu lawan Tottenham Hotspur pada saat 1-1 Martial keluar, itu entah kenapa mental pemain tuh sebegitu down-nya. Jadi pada saat kalau suka istilahnya misalkan wasit tidak berpihak sama mereka, itu kayaknya kayak moralnya tuh jatuh gitu loh. Itu seringkali terjadi dan Ole nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya dia nggak bisa ngangkat moral pemain. Maksudnya ya oke, kalau lo emang pengen main nyerang, tapi pada saat lo main 10 orang ya manajemen itu nggak ada gitu. Progresi bolanya itu, transisinya tuh hilang semuanya gitu. Gitu sih. Kalau kita ngebahas yang bos ya kemarin. Sedikit intermezzo nih, Wei. Gua baca di IG katanya dalam sejarah Liga Champion nih, klub yang tanding pertama kali terus kalah itu nggak bakalan juara UCL nih. Ya, benar-benar itu dari apa MU bisa patahin kutukan itu atau kan gimana mau nih balik ke juara Liga Malam Europa Jumat? League. Ronaldo kan nggak pernah juara Europa League. Oh iya. Tapi menurut lu gimana, Wei? Kalau misalkan nih sesuai mitos itu, artinya misalkan peluang MU itu misalkan udah kecil lah juara champion gitu. Terus di Premier League juga banyak saingan kayak City, Chelsea, Liverpool gitu, kan peluang juaranya juga lumayan lah gitu. Kalau sampai akhir musim ini United masih belum juara, Ole itu perlu diganti atau kan dia baru perpanjang kontrak juga nih sampai 2024. Nah itu dia, itu harusnya musim ini menjadi musim yang paling penuh tekanan ya buat Ole ya, karena dia musim ketiga udah dikasih dia, Ronaldo juga ya. Iya, dan dia sudah menghabiskan Ronaldo, Sancho, 400 juta pound ya, artinya dia diberikan amunisi yang sesuai dengan keinginannya dia ya, walaupun memang ada beberapa lini yang salah satu lini yang belum terselesaikan, yaitu lini tengah ya, di holding midfielder. Itu ya, tapi bukan berarti menjadi alasan bahwa lu udah punya pemain yang lainnya ya harusnya bisa gitu. Nah, cuman berbedanya kan gini, Liga Champion itu Eropa dan Liga Inggris itu beda ya. Satu adalah satu turnamen sifatnya, satu lagi kompetisi satu musim yang konsistensi yang dilihat. Kalau kita bermain Liga Inggris, menurut gue, lo nggak perlu menang lawan tim Big Six gitu. Tapi lo mesti menang, lo nggak boleh kehilangan poin lawan 13, 12, 13 tim lainnya gitu. Nggak apa-apa lo kehilangan poin dari Big Six, tapi lo jangan boleh kalah dari tim papan tengah dan bawah. Nah itu yang kejadian oleh United gitu. Seringkali dia kehilangan poin melawan tim-tim yang begitu. Pada saat ketemu yang memiliki low block atau pertahanan yang parkir bus, itu susah. Nah, kalau di Champions atau UCL, setengah kompetisi, setengah lagi sistem gugur. Nah, di situ ada faktor luck-nya tuh. Ya, sekarang sih kebetulan mungkin faktor luck-nya juga udah berkurang ya dengan ditiadakannya gol tandang gitu. Jadi away goal di itu luck-nya akan berkurang. Tapi menurut gue kalau kita tanya peluangnya di UCL ataupun di Liga, masih lebih besar di Liga, asalkan tadi konsistensinya. Karena saat ini sih pemain United sih masih kalah kelas sama ya, bahkan kalau gue boleh bilang sama Liverpool, sama Chelsea, sama City masih kalah lah gitu. Oke, balik deh nih. Kan tadi bahas lawan yang boys nih. Di pekan ini nih lawannya West Ham nih. Gimana? Lingard nih, ex West Ham. Dan kemarin melakukan blunder.
Antonio merah. ngasih assist ya. Iya. Ya sayangnya Antonio nggak main nih. Kalau Antonio main mungkin agak seru nih. Iya. Antonio nggak main mungkin diganti Yarmolenko kali ya. Nggak Ya. tahu juga sih nanti. Tapi West Ham 2 kali belum pernah kalah juga kalau nggak salah dia. Belum pernah kalah dia, belum Menarik pernah sih. kalah Iya, West Ham di sini mau harus di bawah bentar. Moyes. Nah, ini kita juga bisa lihat Moyes bisa balas dendam lah. Kalau mudah-mudahan ke United nih. West Ham itu peringkat Ada 8 Declan. nih, belum pernah kalah. 2 kali seri, 2 kali menang. 2 kali menang, 2 kali seri ya. Kita lihat Terus dia Declan udah Rice cetak gol sama 10 loh. Thomas Suchek. Iya. Ya kan Antonio-nya subur sama Ben Rahma tuh lagi Iya. bagus-bagusnya. Sama Fornals, sama siapa satu lagi biasanya? Kuval. Lanzini ya. Kufal bek kanan. Ya, Suchek ya. Suchek nggak Suchek di tengah. Ya menarik sih. Jadi West Ham apalagi ada Kurt Zouma kan sekarang udah ada tambahan harusnya belakangnya makin solid sih. Ada Declan solid, Rice, ada Zouma, Fabianski juga bagus setelah kepindah dari Arsenal malah jadi lumayan bagus di West Ham. Agak menarik sih ini kita lihat MU away terakhir yang lawan Soton ya kalau nggak salah ya, yang 1-1 ya. Coba kita Iya, lihat betul. ya. Iya, 1-1. Kita lihat waktu away terakhir kan MU agak kesusahan nih, cuman waktu di home waktu ada, tapi kan waktu itu belum ada lawan Wolves sempat menang itu ya. Iya. Ya yang tapi ada gol individu Greenwood. Iya, itu semua gol terakhir Iya, United gol itu bisa dibilang individunya Greenwood sih. Gol United udah melawan Ya, Newcastle, lalu melawan Newcastle. Ya, melawan apa tadi? Southampton lawan Wolves itu kan bisa dibilang skill individu gitu, dan itu ada sedikit faktor luck-nya ya. Kena kiper, dan golnya Ronaldo itu juga kan bisa dibilang ya karena kesalahan kiper, dan juga yang kedua juga arahnya ke tengah. Jadi ya kayaknya sih pertandingan ini sih kemungkinan besar sih ya itu bisa seri, kemungkinan besar. Komen Lingard yang habis blunder kan, ini lawan ex timnya nih. Di West Ham kan dia lumayan potensinya kelihatan ya. Nggak tahu lah bakal main apa enggak. Kayaknya mungkin ini orang kalau dikasih pujian sedikit kayaknya ini langsung ke langit dia, kayaknya lupa dia. Kira-kira bakal main nggak nih? Enggak lah, tetap lah, enggak bakal lah. Tetap masih akan Jadon Sancho dan Mason Greenwood di depan. Ronaldo cetak gol lagi kan nih, Wei? Bisa jadi. Banget ya, udah bisa jadi. 36. Iya. Ya sekarang malah terlalu bagus sih itu. Iya, ya, itu dia. Itu kelebihan Ronaldo. Di saat umurnya yang sudah semakin tua, posisi lihat gol pertama lawan Newcastle itu adalah insting seorang ini ya, orang yang udah memiliki pengalaman, insting bagaimana dia bisa nyeplos bola muntah seperti itu kan ya memang kalau orang lihat kan betul. Ya lu bola muntah, tapi jangan salah, positioningnya itu penting. Iya, pemain Newcastle nggak ada yang jalan loh. Iya, betul. Gitu. Itu kalau taruh di situ Martial belum tentu gol itu, walaupun bolanya muntah belum tentu gol kalau itu Martial gitu. Yang bisa nandingin Cavani sih. Iya. Jadi prediksi soal ini, Wei? Kemungkinan seri sih. Ya walaupun sebagai fans gue pengen menang, tapi dengan United itu nggak bisa diprediksi gitu. Dia bisa menang lawan tim besar, kehilangan poin lawan tim papan tengah atau bawah gitu. Jadi sulit diprediksi lah kalau United. Dan jangan lupa mereka tuh biasanya kalau habis lagi jatuh ya, itu rebound-nya itu nggak cepet gitu loh, lama gitu rebound-nya itu. Kehilangan poin lagi, baru pelan-pelan ya 1-0 ugly win, baru mulai rentetan kemenangannya. Tapi satu sisi kan mereka masih punya rekod away ya, yang belum masih bagus ya. Feeling gue sih mereka kalah mungkin enggak, tapi
menang juga agak-agak sulit sih. Tapi ini pertandingan yang menarik buat ditonton sih ya. Selain West Ham belum pernah kalah, United juga efek Ronaldo nih. Kayaknya semua penonton IPL antara love hate relation sama Ronaldo nih ya. Gue sebagai fans Liverpool juga gimana ya, kayak sial nih si Ronaldo balik lagi terus cetak gol mulu lagi. Gitu sih. Udah tua tapi masih produktif banget ya. Kemarin golnya kedua lawan Newcastle juga backnya padahal lebih muda kalah ya larinya. Ya itulah Ronaldo, bagaimana dia menjaga stamina, dan sering berjalan umur dia tetap body age itu juga di bawah umurnya dia jauh kalau nggak salah. Oke deh, next deh kita lanjut ke pertandingan big match nih. Spurs yang baru kalah lawan Crystal Palace sama Chelsea nih, yang Lukaku lagi produktifnya nih, Zu. Gimana Zu pandangan Spurs Chelsea nih? Spurs kayaknya banyak pemain yang itu deh nggak bisa main. Son udah main belum ya? Nanti kita lihat kemarin mereka main di Conference League juga kan, itu seri 2 tuh. Di situ Kane main, terus ada Bergwijn. Nah, ini yang cedera masih banyak sih. Son kayaknya belum main nih. Agak Son menarik kayaknya sih. belum main. Jadinya Spurs kemarin. Iya. Spurs kemarin kalah 3-0 ya. Kita lihat nggak pernah selama ini nggak kebobolan, tapi habis itu merah. Jadi mereka sekarang nggak punya back tengah nih. Eric Dyer juga kemarin diganti kan waktu lawan Palace tuh. Jadi Nuno agak berat nih. Kita nggak tahu nih nanti siapa yang ditaruh jadi back tengah, karena kan udah nggak ada Alderweireld, udah nggak ada siapa lagi. Mungkin Davinson Sanchez kali ya. Mungkin cedera juga tuh. Quarantine. Christian Romero juga belum main. Jadi agak menarik center back-nya nih. Jadi bisa nggak nahan Lukaku? Kita tahu sendiri Lukaku dari berapa pertandingan cuman baru bisa di stop sama Van Dijk. Jadi butuh center back yang benar-benar man marking ya, kalau bisa dibilang. Kalau Lukaku tuh mesti diikutin terus kemana-mana, karena kalau lepas dia, kita tahu sendiri udah kayak waktu golnya pertama yang umpan dari Kovacic tuh minggu lalu lawan Villa, itu kan lolos dari center back-nya, udah habis itu nggak kekejar dari itu Lukaku. Jadi yang menariknya sih gue lihat di sana sih, Nuno gimana supaya bisa nahan Lukaku. Kita tahu sendiri lagi on fire, dia kayak dilahirkan kembali lah, pulang ke rumahnya itu. Jadi motivasinya tinggi kayaknya. Pengen buktiin diri Chris kayaknya James juga udah IPL ya pengen buktiin diri, karena dulu waktu yang pertama di Chelsea kan belum pernah nggak nyetak gol sama sekali, waktu yang zamannya Mourinho sebelum dilepas tuh waktu dulu. Jadi ini kayak pembuktian comeback-nya dia lah. Ini sih Derby London biasanya seru. Kita lihat beberapa musim terakhir sih agak imbang. Cuma ini kemungkinan sih Spurs karena ganti pelatih, terus juga kemarin diunggulin statistiknya Chelsea paling Kante ya yang masih belum main kayaknya, sama Pulisic. Betul. Tapi kalau kita lihat masih ada covernya lah. Reece James mungkin udah bisa main, Aspi juga udah main, ada ya Pulisic sama Kante sih harusnya nggak terlalu concern. Mungkin di depannya masih Mount dan Ziyech dan Lukaku sih. Kayaknya Tuchel lagi prefer ke 3 orang itu sih. Havertz biasanya masuk atau gantiin Havertz.
kemarin Mount, tapi kayaknya bakal Mount sih, harusnya lagi bagus juga dia mainnya. Tengah, nah ini agak menarik nih ya kalau buat catatan. Saul kemarin debut dan itu benar-benar jelek mainnya minggu lalu. Tuchel sendiri sampai ngomong dia salah ngira, dipikir bisa langsung adaptasi, ternyata intensitinya IPL beda jauh sama La Liga. Si Saul keteteran, 45 menit langsung diganti tuh waktu lawan Villa tuh. Jadi kemungkinan sih kayaknya pertandingan ini si Tuchel tetap pakai Jorginho sama Kovacic sih, selama nggak ada Kante sih. Harusnya Harusnya ya Chelsea menang sih ini sih. mungkin tipis, tapi ya itulah, Chelsea masih solid lah. Kita ngarep Son nggak main sama center back-nya lagi nggak ada sih. Itu sih Spurs. Kalau mau harap apa Joe Rodon mengawal Oh, Lukaku? Joe Rodon ya, iya. Ya Spurs kemungkinan sih hanya akan bermain dengan masih ada Matt Doherty, lalu Sergio Reguilon, terus Joe Rodon. Nggak tahu center back-nya siapa yang bisa dipasang. Untuk tengahnya ya masih ada Dele Alli. Ya, tapi kita tahu lah, begitulah Dele Alli. Ada Pierre-Emerick Højbjerg sama ini ya. Siapa lagi? Udah, nggak akan banyak ini mah. Mau Harry Kane di depan pun dia juga mau ngasih ke siapa gitu kan. Son yang nggak ada yang bisa dia kasih Iya, passing lagi kan. Nggak ada yang passing ke dia dan dia juga nggak bisa passing ke Iya. Son kan, cuma satu-satunya orang yang bisa kasih passing kan cuma Son ya, atau Lucas atau Son. Lamela dulu ya. Sekarang Lamela udah nggak ada gitu. Dele Alli. Dele Alli ini kemungkinan sih pertandingan satu arah lah menurut gue. Iya, ini mah pasti Chelsea yang menang harusnya sih kalau nggak ada Harusnya ya. apa-apa. Dengan catatan ya mungkin tipis karena Chelsea di away itu dia bukan tipikal yang seperti City ya, dominan ya. Jadi menurut gue sih akan unggul Chelsea tipis. Oke deh. Kita lihat aja nih pertandingan minggu ini IPL. Paling ntar kita bahas di video review selanjutnya deh ya. Mungkin dari kita ini dulu untuk bahas IPL. Kita ketemu di part 2, kita bahas liga-liga lain. Mungkin singkat kali ya di part 2 ya, Wei dan Zul ya. Oke. Ya. Oke, Jangan lupa. bye-bye. Kita ketemu di part 2. Bye.